Pernahkah kamu membayangkan seekor ikan yang dulu hanya bisa hidup di sungai besar, sulit dipelihara, bahkan dilindungi karena hampir punah, kini bisa tumbuh, bertelur dan makan pelet di kolam biasa? Ya, inilah kisah menakjubkan tentang ikan belida, si karnivora air tawar yang dulu dijuluki ikan sultan karena mahal dan langkanya, kini menjadi harapan baru dunia perikanan Indonesia. Ikan belida bukan sekadar ikan. Ia adalah simbol sejarah panjang kuliner dan budaya masyarakat Sumatera, khususnya Palembang. Dulu, setiap pempek lezat yang kita nikmati berasal dari daging ikan belida. Teksturnya yang lembut, rasa gurih alaminya, serta kandungan proteinnya yang tinggi membuatnya jadi pilihan utama para pembuat pempek. Namun seiring waktu, populasinya menurun drastis. Belida yang dulunya melimpah di Sungai Musi dan Kampar, kini semakin sulit ditemukan. Harga ikan ini pun melambung, mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Tak heran kalau masyarakat menjulukinya sebagai ikan sultan, ikan yang tak semua orang bisa membelinya. Bahkan, hidangan pindang belida, menu khas dari Palembang dan Jambi, kini jadi sajian mewah. Satu porsi pindang belida bisa jauh lebih mahal dibanding pindang patin atau baung. Sementara pempek belida, kalau masih ada, bisa 2 kali lipat harganya dibanding pempek tenggiri. Namun di balik kelezatan itu, ada ancaman serius. Populasi belida di alam semakin menipis. Banyak pembudidaya mencoba mengembangbiakan ikan ini, tapi tantangannya besar. Ikan belida dikenal sebagai karnivora sejati, pemakan ikan kecil lain, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kolam tertutup. Akibatnya, sebagian besar belida yang beredar di pasar berasal dari tangkapan alam liar. Padahal, Badan Konservasi Dunia atau IUCN sudah menyatakan bahwa ikan belida di Indonesia masuk kategori terancam punah. Dari 4 jenis yang pernah hidup di negeri ini, satu di antaranya, belida lopis, sudah tak pernah terlihat lagi. Karena itulah, lewat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2021, belida resmi ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Artinya, ikan ini seharusnya tidak boleh lagi ditangkap, dijual, atau dikonsumsi. Namun, perubahan besar datang dari arah yang tak terduga. Sebuah lembaga di Jambi, yakni Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, bekerja dalam diam selama 15 tahun, meneliti dan mencoba menaklukkan sifat liar ikan belida. Dan hasilnya, sungguh luar biasa. Mereka berhasil menciptakan galur baru ikan belida domestikasi, jenis belida yang bisa hidup di kolam, berkembang biak di lingkungan buatan, dan yang paling mengejutkan, mau makan pelet buatan manusia. Sebuah terobosan besar di dunia budidaya perikanan Indonesia. Dalam prosesnya, tim BPBD Mandiangin melakukan seleksi induk dengan ketat. Mereka mencari belida yang bisa beradaptasi di air kolam, mampu bertelur di lingkungan buatan, dan memiliki larva yang kuat. Setelah bertahun-tahun proses pemuliaan, akhirnya terbentuklah generasi baru belida yang benar-benar berbeda perilakunya dari belida liar, tapi tetap memiliki bentuk, ukuran, dan cita rasa daging yang sama. Kini, belida hasil domestikasi ini siap dibudidayakan oleh masyarakat. Langkah ini bukan hanya membuka peluang ekonomi, tapi juga menyelamatkan spesies belida dari ancaman kepunahan. Dalam budidayanya, induk belida dipelihara di kolam beraliran air bersih. Setiap meter persegi kolam diisi 3 hingga 5 ekor induk. Pakan yang diberikan berupa pelet berprotein tinggi, minimal 40%, 2 kali sehari, pagi dan sore. Sebelum proses pemijahan, dilakukan seleksi induk matang gonat. Induk betina yang siap memijah memiliki perut lembek dan membesar, sedangkan jantan ditandai dengan sperma putih keruh. Setelah terpilih, petani menyiapkan sarang telur dari kayu ulin agar tahan lama dan kuat menahan telur menempel. Sarang itu diletakkan di pinggir kolam, diikat dengan tali, dan diperiksa 2 kali sehari. Bila ditemukan telur, sarang akan dipindahkan ke akuarium untuk proses inkubasi selama 4 hingga 6 hari. Satu sarang biasanya berisi antara 200 hingga 400 butir telur berukuran besar. Telur yang menetas menjadi larva diberi pakan alami seperti Artemia dan Dapnia, lalu dipelihara selama 2 minggu hingga menjadi benih berukuran 3 hingga 5 cm. Setelah itu, benih dipindahkan ke akuarium lebih besar dan diberi cacing sutra sebagai pakan tambahan. Dalam waktu sekitar 1 bulan, belida muda yang telah mencapai ukuran 8 hingga 12 cm bisa dipindahkan ke kolam pembesaran dan diberi pelet.
Dengan perawatan rutin selama 1 tahun, ikan ini mampu mencapai bobot 300 hingga 500 gram per ekor. Kini masyarakat tak perlu lagi bergantung pada tangkapan liar. Ikan belida yang dibudidayakan di kolam memiliki kualitas dan cita rasa yang sama dengan ikan dari sungai, tapi jauh lebih ramah lingkungan. Bayangkan, dari ikan yang dulu hampir punah, kini belida justru menjadi ikon keberhasilan inovasi budidaya air tawar Indonesia. Tak hanya membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, tapi juga menjadi bentuk nyata cinta kita terhadap alam. Ikan belida kini kembali bisa dinikmati tanpa rasa bersalah, tanpa mengancam ekosistem sungai. Harapan baru telah lahir, bahwa teknologi dan ketekunan bisa menyelamatkan satu spesies dari ambang kepunahan. Inilah bukti bahwa ketika manusia dan alam berjalan seirama, keajaiban bisa terjadi. Dari ikan yang dulu hanya dikenal sebagai bahan pempek, kini menjadi simbol perjuangan dan kebangkitan budidaya Indonesia. Semoga dengan langkah kecil ini, anak cucu kita kelak masih bisa mengenal dan merasakan lezatnya ikan belida, warisan perairan Nusantara yang tak ternilai. Kalau kamu bangga dengan inovasi anak bangsa dan ingin terus mendukung kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari dunia perikanan Indonesia. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan inspirasi. Seluruh informasi bersumber dari publikasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta data terbuka lembaga riset terkait.